Pada tahun 2008 saya merusak rumah ibadah orang, satu gereja dan satu masjid. Itu masjid nggak saya sebutin, itu masjid yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Ada satu yang mereka bermazhab di Lahore atau disebut dengan Ahmadiyah. Bagaimana riwayat Bapak kok bisa-bisa jadi Kristen? Saya jadi Kristen, ya saya sungguh bangga dan saya tidak ada bercita-cita menjadi seorang Kristen. Nah, saya cerita sekelumit perjuangan hidup saya dalam berdakwah. Tahun 1994, atas izin Allah pada waktu itu, saya ditawarkan oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia pada waktu itu di Jalan Imam Bonjol. Saya ditawarkan untuk menunaikan ibadah haji tahun 1994. Pada waktu itu Amir Rahat, Bapak Haji Harmoko, dan bersama Bapak Mantan Kapolri, almarhum Pak Hugeng, ada Pak M. Fatwa, dan ada teman-teman yang lain. Saya ada juga diundang di sana. Dan saya tidak bercita-cita untuk menjadi anak Tuhan, malahan orang mengatakan saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan saya sebagai hamba Tuhan, karena yang mengatakan hamba Tuhan itu adalah orang-orang anak-anak Tuhan dan bahkan ada pendeta-pendeta itu. Nah, saya tidak terpikir. Kenapa saya tidak terpikir menjadi seorang Kristen? Saya sebagai petobat baru. Pada tahun 2008 saya merusak rumah ibadah orang, satu gereja dan satu masjid. Itu masjid nggak saya sebutin, itu masjid yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Ada satu yang mereka bermazhab di Lahore atau disebut dengan Ahmadiyah waktu itu. Itu di Bangka. Itu di Bangka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menjadi orang Kristen karena itulah seorang Paulus yang saya dulu 84 sampai 2006 saya masih mengislamkan orang-orang dari Kristen, dari Buddha, dari Konghucu, hanya Hindu yang ada, yang mereka datang ke daerah Pulau Baka. Nah, saya menjadi orang Kristen adalah saya istimewa sekali. Saya ini penjahat, tapi saya bukan penjahat perang. Dia adalah seorang penjahat yang mengganggu. Nah, saya tidak ubahlah dengan Rasul Paulus sebelum dia menjadi itu. Nah, saya mengikuti kekristenan itu sebenarnya saya benci sekali. Saya tidak suka dengan orang Kristen, tidak suka dengan orang Katolik, bahkan saya lebih senang dengan orang Buddha. Kan banyak orang yang merusak gereja, merusak ini tempat ibadah orang lain. Kenapa Bapak kok bisa merasa berdosa? Ya, karena saya merasa saya merusak rumah ibadah orang. Bagaimana kalau rumah ibadah saya yang dulu saya rusak? Pasti orang itu dipenjara. Orang itu pasti dianiayain sama keluarga penduduk situ. Tapi pada waktu itu, pada bulan November itu, tidak ada satupun hamba Tuhan, pendeta, bahkan orang-orang Kristen datang ke saya untuk mengadili saya atau melapor saya, baik ke Polres maupun ke Polda pada waktu itu. Nah, saya merasa berdosa karena rumah ibadah itu yang saya rusak. Bulan Desember, saya dihampirin pada jam 1 malam. Saya biasa jam 1, jam 2 itu saya sholat tahajud atau sholat malam, lailil. Jadi itu ada datang gemuruh ke tempat saya, dibilang, engkaulah yang suka mengganggu aku. Kamu dulu suka berkhotbah, berceramah di mana-mana, banyak orang-orang Kristen mengikuti. Akhirnya orang Kristen kamu sahadatkan. Sebelum disahadatkan, disunat, setelah disunat dimandiin wajib, dibersih dengan 5 jenis tanah-tanah atau tanah liat yang untuk disentuh, 7 air yang harus dibersih di dalam.
فيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا